selamat datang di The Debate. Hari ini kita akan menyelami sebuah isu yang menurut saya bisa mengubah wajah penegakan hukum di Indonesia. Ada sebuah berita penting dari Senayan, Komisi 3 DPR RI akhirnya mulai membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Ini bukan sekedar revisi undang-undang biasa. Pimpinan Komisi 3 menyebutnya sebagai sebuah upaya untuk mengubah paradigma. Dari yang tadinya hanya fokus memenjarakan pelaku, menjadi fokus memulihkan kerugian negara akibat korupsi, terorisme, sampai kejahatan narkotika. Nah, ini memicu sebuah perbincangan fundamental. Apakah RUU perampasan aset ini terobosan yang mutlak kita perlukan untuk benar-benar melumpuhkan kejahatan finansial? Atau di balik niat baiknya, ia justru membuka, katakanlah, kotak Pandora berisi resiko penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak yang lebih serius. Dalam diskusi ini, saya akan berargumen bahwa RUU ini adalah instrumen hukum yang krusial dan mendesak. Dan saya akan mengambil posisi sebaliknya, bahwa di balik tujuan mulianya itu, RUU ini menyimpan potensi bahaya yang sangat signifikan. Sebuah, pedang bermata dua, yang jika tidak dirancang dengan presisi dan kehati-hatian yang luar biasa, bisa melukai sistem keadilan kita sendiri. Baiklah, mari kita mulai. Menurut saya, RUU perampasan aset ini adalah sebuah evolusi hukum yang sebenarnya sudah terlambat. Puluhan tahun kita menyaksikan drama yang sama berulang-ulang. Koruptor besar ditangkap, diadili, lalu masuk penjara. Tapi apa yang terjadi di luar? Keluarganya, jaringannya, itu masih menikmati gunung harta hasil kejahatan. Hukuman penjara terbukti tidak cukup memberi efek jera. Para penjahat finansial ini pada dasarnya hanya menganggap masa tahanan itu sebagai biaya operasional. RUU ini mengubah total permainannya. Seperti yang disinggung di DPR, fokusnya adalah memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara. Ini pergeseran dari sekedar keadilan retributif, menghukum badan, ke keadilan restoratif, yaitu memulihkan kerusakan yang ditimbulkan. Ketika kita merampas aset mereka, kita tidak hanya menghukum individu, kita melumpuhkan seluruh ekosistem kejahatan yang mereka bangun. Kita memotong sumber pendanaan mereka untuk melakukan kejahatan lain, untuk menyuap aparat, untuk membangun dinasti. Jadi ini bukan sekedar soal uang, ini soal memutus rantai kejahatan dari akarnya. Bagi saya, ini adalah langkah strategis yang harus kita dukung penuh. Karena tanpa ini, perang melawan korupsi hanya akan menjadi pertunjukan simbolis. Saya sepenuhnya setuju bahwa tidak ada yang bisa menikmati hasil kejahatan. Gagasan memulihkan kerugian negara itu mulia, tidak ada yang membantah itu. Tapi pertanyaan yang harus selalu kita ajukan dalam hukum adalah, dengan cara apa dan dengan harga berapa? RUU perampasan aset ini, jika kita tidak waspada, berpotensi menjadi alat yang sangat represif. Fokus yang terlalu besar pada kecepatan dan, katakanlah target perampasan, bisa dengan mudah mengorbankan prinsip paling suci dalam hukum, asas praduga tak bersalah, atau presumption of innocence. Konsep merampas aset seseorang sebelum ada putusan pengadilan yang final dan mengikat, itu adalah wilayah yang sangat berbahaya. Sumber kita menyebut RUU ini masuk prolegnas prioritas. Status prioritas ini yang membuat saya khawatir. Jangan sampai ini menjadi pembenaran untuk proses legislasi yang terburu-buru, yang mengabaikan detail-detail krusial. Misalnya, bagaimana nasib pihak ketiga yang beriktikat baik? Pengusaha yang menjual properti ke seorang koruptor tanpa tahu asal-usul uangnya, apakah asetnya bisa ikut dirampas? Bagaimana standar pembuktiannya? Tanpa jawaban yang jernih dan protektif terhadap hak warga negara, RUU ini bukanlah harapan, melainkan sebuah harapan yang mengkhawatirkan. Anda mengangkat soal urgensi dan resiko, itu poin yang valid. Tapi coba kita lihat dari sisi lain. Pernyataan dari Komisi 3 bahwa RUU ini bertujuan memaksimalkan pemberantasan tindak pidana, itu bukan sekedar slogan. Itu adalah pengakuan bahwa metode yang ada saat ini sudah tidak mempan. Kejahatan finansial, pencucian uang, pendanaan terorisme, ini adalah kejahatan luar biasa yang dirancang oleh orang-orang pintar untuk mengeksploitasi celah hukum. Jadi bukankah logis jika kita juga butuh alat penindakan yang luar biasa untuk melawannya? Tapi apa definisi luar biasa di sini? Apakah itu berarti kita boleh menabrak prinsip-prinsip dasar hukum? Bukan menabrak, tapi beradaptasi. Para penjahat ini bisa memindahkan aset triliunan rupiah melintasi yurisdiksi hanya dengan beberapa klik. Jika aparat kita harus menunggu proses peradilan yang bisa memakan waktu bertahun-tahun sampai inkrah, aset itu sudah pasti hilang, dicuci, dan tidak akan pernah kembali. Kemampuan untuk membekukan dan menyita aset di tahap awal penyidikan itu bukan untuk menghukum, tapi untuk mengamankan.
Ini soal menutup keran agar kerugian negara tidak semakin besar. Ini bukan soal menciptakan kewenangan baru tanpa batas, tapi soal menambah lubang besar di jaring hukum kita yang selama ini dinikmati oleh para penjahat kerah putih. Saya paham logika menutup kerannya. Tapi justru kata memaksimalkan itu yang menjadi lonceng peringatan bagi saya. Dalam sejarah hukum di berbagai belahan dunia, setiap kali negara memberikan dirinya sendiri kewenangan yang maksimal, tanpa mekanisme pengawasan yang sama maksimalnya, disitulah pintu penyalahgunaan terbuka lebar. Kita tidak perlu berteori. Bayangkan jika kewenangan ini jatuh ke tangan oknum aparat yang korup, bisa jadi alat untuk memeras pengusaha. Kalau tidak mau aset Anda saya bekukan dengan tuduhan pencucian uang, sediakan sejumlah dana pengamanan. Ini bukan lagi soal memberantas korupsi, tapi justru menciptakan ladang korupsi baru yang lebih canggih, yang dilegalkan oleh undang-undang. Kepercayaan publik pada sistem hukum yang sudah rapuh bisa hancur total. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah kita butuh alat ini, tapi apakah institusi kita sudah siap dan cukup bersih untuk memegang senjata sekuat ini? Ketakutan akan penyalahgunaan itu wajar, tapi itu tidak boleh melumpuhkan kita. Itu argumen yang bisa dipakai untuk menolak inovasi penegakan hukum apapun. Solusinya bukan dengan tidak membuat undang-undang, tapi dengan membangun sistem pengawasan yang kuat di dalamnya. Lagi pula, kita harus melihat ini dari perspektif yang lebih luas. Pemulihan aset negara adalah pemulihan hak kolektif seluruh warga negara. Setiap rupiah yang berhasil dirampas dari koruptor adalah rupiah yang bisa digunakan untuk membangun sekolah di desa terpencil, membeli alat medis untuk rumah sakit, atau memperbaiki jalan yang rusak. Jadi, ini adalah pertarungan antara kepentingan segelintir penjahat melawan kepentingan jutaan rakyat Indonesia. Dalam pertarungan ini, prioritasnya harus jelas. Hak milik individu memang suci, tapi hak milik yang lahir dari hasil kejahatan bukanlah hak yang patut dilindungi konstitusi. Nah, disinilah letak perbedaan fundamental kita. Anda mengatakan hak milik hasil kejahatan tidak dilindungi. Saya 100% setuju. Tapi masalahnya, dengan RUU ini, status hasil kejahatan itu ditentukan di awal proses, seringkali sebelum ada pembuktian yang tuntas di pengadilan. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah potensi pembalikan beban pembuktian. Apa maksud Anda dengan itu secara praktis? Gini, secara praktis begini. Dalam hukum acara pidana normal, jaksa penuntut umum yang harus bekerja keras membuktikan di depan hakim bahwa aset si terdakwa berasal dari tindak pidana. Beban pembuktian ada di pundak negara. Nah, RUU perampasan aset ini beresiko membaliknya. Negara cukup menunjukkan adanya indikasi atau profil kekayaan yang tidak wajar, lalu individulah yang harus pontang-panting membuktikan bahwa setiap aset yang dimilikinya diperoleh secara sah. Coba kita bayangkan skenario nyata. Ada seorang pengusaha properti yang sudah 30 tahun membangun bisnisnya dari nol. Tiba-tiba, karena ada transaksi yang dianggap mencurigakan, mungkin karena laporan palsu dari pesaing bisnisnya, seluruh asetnya baik kantor, rumah, maupun rekening bank dibekukan. Sekarang, bukan negara yang harus membuktikan dia bersalah, tapi dia yang harus membuktikan asal-usul setiap rupiah asetnya selama 30 tahun terakhir. Bagaimana caranya? Menunjukkan kwitansi dari tahun 90-an. Bisnisnya lumpuh total bahkan sebelum palu hakim diketuk. Ini bukan lagi menegakkan hukum, ini namanya teror hukum. Kita tidak bisa mengorbankan prinsip keadilan fundamental hanya demi efektivitas yang pragmatis. Skenario yang Anda gambarnya memang terdengar mengerikan, tapi saya rasa itu adalah simplifikasi dari proses yang ada. Tentu harus ada standar pembuktian awal yang kuat dari penegak hukum sebelum pembekuan atau penyitaan bisa dilakukan. Dan semua kekhawatiran ini, termasuk soal beban pembuktian dan perlindungan pihak ketiga, bisa dan harus dijawab dalam proses legislasi. Faktanya, RUU ini sudah masuk prolegnas prioritas dan pembahasannya sudah dimulai. Ini menunjukkan ada kemauan politik. Komisi 3 juga secara eksplisit menyatakan niat untuk memaksimalkan partisipasi warga negara. Ini adalah sinyal positif bahwa mereka membuka diri terhadap masukan untuk menyempurnakan draftnya. Kekhawatiran Anda itu valid sebagai masukan, tapi tidak sebagai alasan untuk menolak RUU ini mentah-mentah. Menunda proses ini lebih lama lagi hanya berarti kita memberi kemenangan cuma-cuma bagi para penjahat. Setiap hari penundaan, ada triliunan rupiah aset haram yang dicuci dan dilarikan ke luar negeri, yang membuatnya hampir mustahil untuk dikejar kembali. Urgensinya nyata. Saya justru melihat proses yang berjalan ini dengan kacamata yang berbeda. Urgensi seringkali menjadi musuh dari kecermatan. Sumber yang sama menyebutkan bahwa di saat yang bersamaan, DPR juga akan memulai pembahasan RUU tentang hukum acara perdata.
Membahas dua RUU raksasa yang sama-sama fundamental ini secara paralel adalah resep potensial untuk bencana. Fokus para legislator, ahli hukum, dan masyarakat sipil akan terpecah. Status prioritas seharusnya menuntut kecermatan ekstra, bukan menjadi pembenaran untuk jalan pintas. Dan soal partisipasi publik yang dijanjikan, kita harus kritis. Apakah ini akan menjadi ajang dialog yang tulus untuk menguji setiap pasal secara mendalam? Atau hanya akan menjadi formalitas untuk melegitimasi proses yang hasilnya sudah ditentukan sejak awal? Pengalaman kita dengan legislasi kilat di masa lalu membuat saya sangat skeptis. Jangan sampai karena terobsesi dengan kecepatan, kita melahirkan undang-undang cacat hukum yang justru akan menciptakan ribuan sengketa baru dan membebani Mahkamah Konstitusi di kemudian hari. Jadi, menurut Anda lebih baik kita tidak punya undang-undang ini sama sekali dan membiarkan situasi saat ini berlanjut, di mana para koruptor bisa dengan leluasa menikmati hasil jarahannya? Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah membangun sebuah gedung pencakar langit hukum seperti ini membutuhkan fondasi yang kokoh dan perencanaan yang matang. Jika kita membangunnya terburu-buru di atas tanah yang goyah, gedung itu justru akan runtuh dan menimpa kita semua. Lebih baik kita meluangkan waktu lebih untuk memastikan setiap pasal, setiap ayat, setiap mekanisme di dalamnya benar-benar adil, akuntabel, dan anti penyalahgunaan, daripada tergesa-gesa mengesahkan sebuah instrumen yang bisa jadi lebih berbahaya dari masalah yang ingin dipecahkannya. Kehati-hatian dalam hal ini adalah bentuk keberanian, bukan penundaan. Saya tetap pada posisi awal saya. RUU Perampasan Aset adalah instrumen yang niscaya diperlukan untuk membawa penegakan hukum kita ke babak selanjutnya. Fokus pada pemulihan aset adalah satu-satunya cara logis untuk memberikan efek jera yang nyata dan memutus sirkuit kejahatan finansial. Semua kekhawatiran yang valid mengenai potensi penyalahgunaan harus dijawab dengan merumuskan pasal-pasal yang presisi, mekanisme pembuktian yang berimbang, dan lembaga pengawas independen yang kuat di dalam RUU itu sendiri. Risiko penyalahgunaan itu nyata. Tapi risiko jika kita tidak melakukan apa-apa dan membiarkan negara terus dirampok, itu jauh lebih besar dan lebih merusak. Diskusi kita hari ini justru semakin memperjelas keyakinan saya. Meskipun tujuannya sangat baik, jalan untuk mengimplementasikan RUU ini dipenuhi ranjau hukum yang sangat serius. Risiko terhadap hak asasi individu, terutama melalui pembalikan beban pembuktian, dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat adalah ancaman konkret yang tidak bisa kita abaikan. Tanpa adanya pagar pengaman hukum yang berlapis, mutlak dan tanpa kompromi, seperti keterlibatan hakim yang kuat sejak awal proses penyitaan, kita berisiko menciptakan sebuah obat yang efek sampingnya ternyata lebih mematikan dari penyakitnya. Oleh karena itu, kecermatan dan pengkajian yang mendalam harus menjadi prioritas utama, bahkan jika itu berarti prosesnya memakan waktu lebih lama. Jelas sekali ada benturan antara dua prinsip penting di sini. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak negara untuk bertindak tegas dan efektif melawan kejahatan finansial yang merusak. Di sisi lain, ada kewajiban fundamental negara untuk melindungi hak-hak dasar setiap warganya tanpa kecuali. Proses pembahasan yang baru saja dimulai oleh Komisi 3 DPR ini hanyalah pembuka dari sebuah diskursus publik yang panjang dan krusial. Materi ini menunjukkan bahwa di balik sebuah ide besar, ada banyak sekali detail teknis dan implikasi filosofis yang perlu kita cermati bersama untuk memastikan bahwa hasil akhirnya adalah keadilan yang seutuhnya, bukan hanya efektivitas yang membabi buta.